Halo guys, salam, balik lagi di Demo Sofia. Bersama Ahnufa, si host juga di Demo Sofia. Dan guys, balik lagi nih, masih di pembahasan soal cahaya penerangan manusia ya. Sekarang sudah masuk ke part 3 dari pembahasan cahaya penerangan. Di part lampu sebelumnya, kita sudah membicarakan lampu anti ledakan milik Humphrey Davy dan lampu minyak milik William Murdoch. Dan sekarang kita akan masuk pada tuan rumah atas pembahasan cahaya penerangan, yaitu lampu bidar. Yeah! Alat penerangan yang paling modern dari alat-alat penerangan sebelumnya dan yang akhirnya menjadi alat paling utama digunakan dalam proses perjalanan hidup manusia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di depan layar Anda, layar HP, layar TV, layar laptop, layar tancap. Jangan kemana-mana, check it out. Nah, akhirnya kita masuk nih kepada dua tokoh penghabisan untuk penemuan lampu. Sebelum Thomas Alva Edison, ada pendahulu yang kita kenal sebagai Bapak Lampu di jarak kita ketahui. Padahal ya, Sir Thomas mulai masuk ke dunia perlampuan itu belakangan cuy. Tapi yang lebih familiar di telinga kita adalah Sir Thomas ya, maksudnya Thomas Alva Edison. Oke guys, sebelum membahasnya lebih lanjut, seperti biasa, kita singgung dulu biografi singkat dari kedua ilmuwan ini. Jadi, seorang pendahulu dari Thomas Alva Edison ialah bernama Joseph Wilson Swan. Ia lahir di Sunderland, Inggris pada tanggal 31 Oktober tahun 1828. Angkatan muda. Tapi ternyata di balik penemuan yang fantastis, Joseph Swan ini memiliki pendidikan yang terbatas. Kemudian kita lanjut untuk biografi singkat Thomas Alva Edison. Bapak lampu kita ini lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Perbedaan usia yang cukup jauh ya, 19 tahun. Dan sama seperti Sir Swan tadi, ia pun memiliki pendidikan yang terbatas. Dikarenakan Edison selalu mendapatkan nilai buruk di sekolahnya. Oleh karena itu, ibunya mengambil keputusan untuk memberhentikannya dari sekolah dan lebih memilih untuk mengajarinya sendiri di rumah. Memang sih, ajaran seorang ibu itu memang lebih sakti guys. Nah, di rumah, dengan leluasa Edison kecil dapat membaca buku-buku ilmiah dewasa dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiah sendiri cuy. Luar biasa ya, jadi Sir Edison ini tipikal orang yang ingin loncat langsung ke atas ya. Tidak mau merangkak perlahan dari bawah. Dengan berbagai pelajaran di seusianya, dia selalu mendapatkan nilai kecil sehingga dikira bodoh. Tapi ternyata mampu menguasai pelajaran-pelajaran yang tingkatannya sangat jauh di atas bocah seusianya. Gak main, hal-hal kecil gak main. Jadi tidak menjadikan hambatan untuk mereka, Joseph Swan dan Thomas Alva Edison, dengan pendidikan akademis yang kurang, tapi malah memiliki dan menunjukkan minat yang sangat besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Mereka sangat antusias dalam belajar dan bereksperimen. Nah, pada tahun 1850, Swan mulai bereksperimen mengerjakan bola lampu dengan menggunakan filamen kertas berkarbonisasi. Sebelum lampu, dia sudah berhasil mengembangkan banyak sekali penemuan. Karena yang akan kita bahas sekarang hanyalah lampu, jadi kita hanya akan fokus kepada penemuan lampunya saja ya. Singkat cerita nih, pada tahun 1850, Swan mulai mengerjakan proyek bola lampu dengan menggunakan filamen kertas berkarbonisasi dalam bola kaca. Dan berkat semua kerja kerasnya itu, meskipun tanpa pendidikan yang tinggi, pada tahun 1860, akhirnya ia mampu mendemonstrasikan perangkat pencahayaan yang berfungsi dari hasil eksperimennya tersebut. Tetapi masih terdapat beberapa kekurangan pada ciptaannya kala itu. Karena kurangnya ruang hampa udara yang baik dan sumber listrik yang terlalu besar, sehingga menghasilkan bola lampu yang tidak efisien dengan masa pakai yang singkat. Pada bulan Agustus tahun 1863,
ia mempresentasikan desain untuk proyek lampunya tersebut pada salah satu pertemuan Asosiasi Inggris untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan. Lalu, 12 tahun kemudian, pada tahun 1875, dia kembali melanjutkan eksperimennya tentang lampu pijar dan dia muncul kembali dengan pembaruan pada ciptaannya tersebut. Tapi lagi dan lagi, lampu Swan ini masih memiliki kekurangan. Filamennya memiliki resistensi yang rendah sehingga membutuhkan kabel tembaga yang berat untuk menyuplainya. Dan tembaga tersebut sangat mahal cuy. Kala itu, Swan mendapatkan kesempatan untuk mendemonstrasikan kembali hasil temuannya di depan umum pada sebuah pertemuan di Newcastle upon Tyne Chemical Society pada tanggal 18 Desember tahun 1878. Namun, setelah menyala dengan cahaya yang terang selama beberapa menit di laboratoriumnya, lampu tersebut rusak karena arus yang berlebihan, guys. Oke, kita tahan dulu cerita Joseph Wilson Swan dan kita lanjut kepada cerita Thomas Alva Edison. Nah, disinilah Edison mulai muncul. Maksudnya mulai berkecimpung di dunia perlampuan ya. Jadi sebelumnya dia juga sudah banyak mengembangkan penemuan-penemuan seperti Swan. Pada tahun 1878, Thomas Alva Edison mulai bereksperimen di laboratoriumnya di Amerika Serikat untuk mengembangkan lampu listrik yang lebih praktis dan efisien dengan harapan dapat bersaing dengan penerangan berbasis gas dan minyak. Awalnya dia mencoba menggunakan filamen yang terbuat dari karton berkarbonisasi sama seperti Swan. Tetapi lampunya hanya bisa menyala beberapa jam saja dikarenakan masalah yang sama seperti Swan tadi, yaitu terbakar terlalu cepat sehingga tidak dapat memberikan cahaya yang tahan lama, guys. Kemudian Edison menyadari bahwa masalah yang terdapat pada lampu milik Swan adalah dari filamennya. Dan ia pun menguji berbagai macam filamen sampai ribuan bahan percobaan. Gila sih, gak kebayang. Singkat cerita, setelah akhirnya Edison menemukan filamen yang tepat. Ia memilih bambu sebagai bahan yang tepat untuk filamen lampu miliknya. Bola lampu yang menggunakan filamen dari bambu sebenarnya tidak jauh lebih terang dibandingkan lilin. Namun guys, ada keunggulan dari segi ketahanan, di mana lampu filamen bambu berkarbonisasi mampu menyala hingga lebih dari 1200 jam. Kemudian, pada tanggal 31 Desember tahun 1879, Edison mendapatkan kesempatan untuk mendemonstrasikan lampu pijar secara publik di Amerika Serikat. Pada saat itulah dia memberikan kata-kata mutiara yang sangat indah. Begini bunyinya. Kami akan membuat listrik menjadi sangat murah, sehingga hanya orang-orang kaya yang akan menyalakan lilin. Sebelum Edison mendemonstrasikan lampu pijarnya, dia telah mengajukan hak paten untuk penemuannya tersebut. Sementara itu, di belahan bumi yang berbeda, yaitu di Inggris, pada tahun 1879, dalam waktu yang bersamaan, di mana Edison kala itu sedang bergelut dengan masalah perlampuannya, Joseph Swan memasukkan perbaikan yang sama ke dalam bola lampunya. Lalu, pada tanggal 3 Februari tahun 1879, untuk kesekian kalinya, ia kembali mendemonstrasikan lampu hasil eksperimennya tersebut. Lebih dulu dari Edison ya. Padahal tahun yang sama juga Swan mengajukan hak paten atas lampunya tersebut. Ini berbarengan terus nih, saling kejar-kejaran nampaknya. Nah, pada tahun 1880, akhirnya hak paten mereka keluar. Tapi, hak paten Edison lebih dulu keluar, yaitu pada tanggal 27 Januari. Dan sedangkan Swan keluar pada tanggal 27 November, sama-sama tanggal 27 ya. Nampaknya persaingan yang sangat sengit ya. Ini hak paten yang berbeda negara ya. Swan mendapatkan hak patennya di Inggris dan Edison mendapatkan hak patennya di Amerika Serikat. Nah, kemudian di tahun yang sama setelah hak patennya diberikan, Thomas Alva Edison langsung mendirikan perusahaan lampu listrik pijarnya yang diberikan nama Edison Electric Light Company di Amerika Serikat. Lalu,
dia mulai memproduksi lampunya secara komersial dan memasangnya di setiap tempat. Sistem penerangan jaringan listrik pertama yang menggunakan lampu pijar Edison diterapkan di kota New York, Amerika Serikat. Sedangkan Swan, karena hak patennya diberikan beberapa bulan setelah Edison, setelah hak patennya diterima, barulah ia mulai mengedarkan lampu pijar hasil penemuannya tersebut. Narkoba kali diedarkan. Katanya sih, tempat pertama di dunia yang memasang lampu pijar listrik pertama adalah rumahnya Mang Ea. Kemudian, pada tahun 1881, dia mulai mendirikan perusahaannya sendiri yang diberikan nama The Swan Electric Light Company agar dapat memproduksi lampu-lampu ini secara komersial. Ya, mirip-mirip lah namanya ya, sama-sama light company. Ya kan perusahaan lampu listrik kan. Tapi ternyata, Edison pun tidak terima dan lalu menggugat Swan atas tuduhan pelanggaran hak paten, hak cipta lah ya kalau zaman kita sekarang mah. Namun, karena hak paten milik Swan ternyata lebih kuat, karena dialah yang lebih dulu mengembangkan eksperimen bola lampu pijar ini daripada Edison. Dan dia pun dapat melibas semua ilmuwan yang coba untuk menyenggol atas penemuan lampunya tersebut. Meskipun hak patennya lebih dulu Edison ya yang turun. Tapi saat persidangan di pengadilan Inggris, akhirnya Swan dapat memenangkan hak paten atas penemuan lampu tersebut. Nah, lalu pihak Edison memutuskan untuk bernegosiasi dengan pihak Swan. Ya, daripada mengambil resiko harus kehilangan hak patennya sendiri atas lampu eksperimennya itu ya. Akhirnya, dua belah pihak ini memutuskan bekerja sama untuk mengembangkan lampu listrik pijar yang sama-sama telah mereka kembangkan. Dan mereka mendirikan perusahaan yang diberi nama The Edison and Swan United Electric Light Company, atau yang lebih dikenal sebagai Edison, pada tahun 1883. Dan perusahaan yang mereka dirikan itu menjadi perusahaan lampu terbesar di dunia, guys. Joseph Swan dan Thomas Alva Edison keduanya berperan penting dalam perkembangan teknologi lampu pijar. Meskipun mereka memiliki penemuan yang mirip secara bersamaan, tapi sejarah mengakui mereka sebagai dua tokoh utama dalam penemuan dan pengembangan lampu pijar listrik. Lampu pijar listrik